Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Dan episode kali ini merupakan part terakhir dari judul Jagat Segoro Demit 2 yang ditulis oleh Dioseta. Nah, seperti apa akhir dari cerita Jagat Segoro Demit 2? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Jangan pernah kau makan telur itu! Suara itu menggema di gua, dan dengan cepat Danan dan yang lain mengenali suara itu. Mereka pun menoleh dan mendapati Pak Lek yang datang dengan tubuh penuh luka. "Itu Pak Lek!" teriak Cahyo dengan semangat. Sebelumnya, Pak Lek terjaga di rumahnya dengan tubuh yang penuh luka. Ia melihat bule tertidur di samping ranjang Pak Lek dengan lap yang ia gunakan untuk mengompresnya. Ia pun mengelus rambut kekasihnya itu, dan rasa cemasnya pun lenyap seketika. Mas Bimo gak apa-apa? Kenapa jadi ada luka? Tadi gak ada." Bule terlihat cemas. Ia benar-benar panik, tak tahu apa yang harus ia perbuat. Namun saat itu juga Pak Lek tak mengatakan sepatah kata pun dan memeluk bule dengan tiba-tiba. "Mas." Perlahan-lahan Pak Lek merasa nafas bule mulai tenang. "Makasih Yoyu." Saat itu juga air mata bule menetes. Ia benar tak mampu menahan harunya setelah Pak Lek tak sadar selama beberapa hari. Sayangnya mereka harus menunda haru itu untuk beberapa saat. Pak Lek mengobati luka di tubuhnya seadanya dan mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh Cahyo melalui bule. Permainan tangan Pak Lek menciptakan api geni bara loka yang menyala menerangi seisi gua. Api itu menyala membakar tubuh beli wajah, Boksar, memulihkan perlahan kekuatan jiwa mereka. "Bagus, 3 tumbal telah tiba. Tangkap orang itu dan ambil pusaka sukmanya," perintah Nyai Kuara. Seorang pendekar ilmu hitam bersama kelompoknya tiba-tiba muncul di belakang Pak Lek. Ia adalah sosok yang sama yang melukai Pak Lek untuk mengambil darahnya. "Setidaknya cobalah untuk melarikan diri. Itu akan lebih seru." Tawa orang itu. Berbeda dari sebelumnya. Tepat saat orang-orang itu akan menyerang, tiba-tiba mereka terjatuh tengkurap dengan kekuatan besar yang menekan mereka. "Apa? Kekuatan apa ini?" Pak Lek tak membalasnya dan melesat ke arah Danan. Tak disangka seekor ular berwajah manusia sudah muncul dari tanah untuk menyerang Danan. "Minggir, Nan!" Danan melompat dan tepat ketika Pak Lek menghentakkan kakinya, tanah di tempat makhluk itu bersembunyi merapat dan menggencet tubuh dukun siluman itu hingga hancur. Danan dan Cahyo tercengang melihat kekuatan Pak Lek. Itu bukan kekuatan Pak Lek kan?" tanya Cahyo. Danan menggeleng. Ia merasakan masih ada kekuatan besar di tubuh Pak Lek. Yang membuat Danan cemas adalah tubuh Pak Lek sedang berlomba dengan kekuatan itu. Entah mana yang akan habis duluan, kekuatan itu atau tubuh Pak Lek. "Guntur, Dirga, rawat Boksar dan beli wajah," teriak Danan. "Kita siapkan serangan terkuat kita." Cahyo menoleh ke arah Mbah Jiwo, memintanya mempersiapkan rencana. Sementara itu, Danan dan Cahyo berlari mengikuti Pak Lek yang berlari menuju singgasana ketiga makhluk penjaga gerbang itu. "Tumbal tidak pantas untuk bertingkah." Sosok dukun buta muncul dari atap gua dan menyergap Pak Lek. Dukun buta itu terpental begitu saja dengan serangan Cahyo yang telah dirasuki Wanasura. "Jangan halangi Pak Lek!" Tidak menyerah, sekelompok orang dengan pusaka di tubuhnya meluapkan kekuatan hitam dari tubuhnya dan menghujamkan keris mereka ke arah Pak Lek.
Belum sempat pusaka itu menyentuh Pak Le, angin kencang menahan gerakan mereka hingga tubuh mereka tersayat-sayat. "Jangan hiraukan mereka, Pak Le. Lawan yang sepadan ada di depan sana," ucap Danan yang mengamuk dengan ajian gambuh rumeksonya. Cahyo dengan kekuatan Wanasura dan Danan dengan aji-ajiannya menghadapi pasukan dukun yang mulai berubah menjadi siluman. Sementara itu, Pak Le berhadapan dengan sosok yang paling mengerikan di tempat itu. "Sebaiknya kau serahkan nyawamu dan pusaka sukmamu baik-baik, dan semua akan selesai dengan cepat," ucap Ki Kundawayan. Pak Le mengambil sebuah benda dari tas kainnya dan melemparkannya ke hadapan Ki Kundawayan. "Gerbang jagat Segoro Demit tidak akan terbuka lagi," ucap Pak Le. Mata Ki Kundawayan terbelalak saat melihat benda yang dilemparkan oleh Pak Le. Apa? Apa yang kau lakukan pada keris Sukmageni? Brengsek!" Danan dan Cahyo menoleh dan menyaksikan keris Sukmageni sudah hancur dan tak ada sedikit pun sisa kekuatan di dalamnya. Benda yang ada di hadapan Ki Kundawayan itu pun hanya terlihat seperti besi biasa. "Sialan, berani-beraninya kau!" Nyai Kuara berdiri dari singgasananya dan geram dengan perbuatan Pak Le. Nafas Kolopati terengah-engah, amarahnya terasa memancarkan kekuatan hitam dari tubuhnya. "Ini rencana ratusan tahun. Bagaimana pusaka abadi itu bisa hancur?" "Tidak ada yang abadi di alam ini. Keris Sukmageni sudah pernah mati, dan kali ini aku pastikan kematiannya tidak akan pernah bangkit lagi," ucap Pak Le. Bah Jiwo menoleh ke arah Pak Le. Ia mengerti maksud dari perkataan itu. Sebuah senyum kecil terukir di bibir Bah Jiwo. Ia merasa telah memberikan kekuatan Sukmageni pada orang yang tepat. Orang yang tepat akan tahu kapan menggunakan pusakanya dan kapan waktu untuk menghancurkannya. Ki Kundawayan tak mampu lagi menahan emosinya. Ia pun melesat dengan tubuh yang terselimuti kekuatan hitam. Kedua kekuatan besar beradu. Tak ada yang menyangka bahwa Pak Le mampu menahan kekuatan Ki Kundawayan. "Kekuatan ini?" Ki Kundawayan menyadari kekuatan yang merasuk dalam diri Pak Le. "Ini kekuatan sementara, tapi cukup untuk menghabisi kalian." Kekuatan besar beradu dan membuat retakan di langit-langit gua. "Manusia brengsek!" Kolopati ikut mendekat dan bersiap menyerang Pak Le dari belakang. "Lawanmu adalah kami!" Lingga Jaya dan Nyai Jambrong sudah tiba menyusul Pak Le. Serangan serentak mereka berdua memukul mundur Kolopati dengan cepat. Ada seseorang yang berlari-lari di antara para pasukan siluman itu. "Minggir, minggir! Kang Jawir mau lewat!" teriak Kang Jawir sambil menggendong Nyai Runtak. Danan dan Cahyo bingung dengan perilaku Kang Jawir. Tapi saat mengetahui satu persatu dukun siluman itu mulai tertidur, mereka pun memahaminya. "Nyai Runtak, jangan memaksakan diri!" teriak Cahyo yang sadar akan resiko dari ilmu Nyai Runtak. "Mas," Dirga memberi isyarat sambil menunjukkan geni bara loka Pak Le. Danan dan Cahyo melihat ke arah punggung Nyai Runtak dan melihat api itu juga berada di punggung Nyai Runtak. Rupanya Dirga membakar tubuh Nyai Runtak dengan geni bara loka Pak Le untuk menahan efek dari ilmunya itu. "Kata Dirga teh, Nyai Runtak akan baik-baik saja," balas Kang Jawir sambil mengacungkan jempolnya dengan wajah lucunya. Nyai Kuara tak lagi menahan diri. Ia mengambil sebuah keris pusaka dengan bilah merah. Ada kain kafan dengan bekas darah menutupi bilah keris itu. "Aku sudah menantikan keris Sukmageni dan keris Sukmopati akan berdampingan. Tapi kau merusak semuanya!" teriak Nyai Kuara. Pak Le menyadari bahwa darah di kain kafan itu adalah darah miliknya. Ia pun menyadari sebuah kutukan yang tersimpan di balik kain kafan itu. Keris itu melayang dengan kekuatan Nyai Kuara. Dengan cepat keris itu melesat mengincar kepala Danan. Sebuah pisau pusaka melayang menghalau keris itu dari wajah Danan. "Jangan sampai tersentuh keris itu, Nan!"
teriak Rizal yang panik. Pisau pusaka yang ia lemparkan pun hancur begitu saja ketika menyentuh keris Sukmopati. Danan pun mengeluarkan keris pemberian Pak Sudarjo. Ia berjaga-jaga untuk tidak bersentuhan langsung dengan keris Sukmopati. Sepertinya mau tidak mau aku harus menggunakan ini, ucap Cahyo mengeluarkan sebuah kujang. Itu, aku mendapatkannya dari seseorang, jawab Cahyo menjelaskannya pada Danan. Saat itu, senyuman kecil muncul di wajah Danan. Ayo, ucapan Danan itu memulai serangan mereka berdua ke arah Nyai Kuara. Danan menyelimuti kerisnya dengan kekuatan sukmanya, dan Cahyo menyelimuti kujangnya dengan kekuatan Wanasura. Setidaknya, dengan melakukan itu, pusaka mereka tidak akan hancur begitu saja saat beradu dengan keris Sukmopati. Keris Sukmopati melayang-layang. Tanpa disadari, keris itu tetap menyerap nyawa dari dukun-dukun pengikut Nyai Kuara. Nyai, hentikan Nyai, kami bisa mati. Sakit Nyai, biar kami yang menghadapi mereka. Dukun-dukun pengikut Nyai Kuara terus merengek, namun Nyai Kuara tak peduli. Setelah kalah dari Linggajaya dan Nyai Jambrong, ia tak lagi memandang remeh lawan yang ia hadapi. Berisik, kalian akan kubangkitkan kembali setelah kuhabisi mereka, teriak Nyai Kuara. Sementara itu, tanpa ia sadari, Cahyo sudah berada di belakangnya. Kekuatan besar Wanasura merasuki kedua lengan Cahyo yang mendaratkan pukulannya di tubuh molek Nyai Kuara. Pukulan keras itu menghantam Nyai Kuara, namun tak sedikit pun Nyai Kuara merasa kesakitan. Sebaliknya, Cahyo terpental dengan kekuatan Nyai Kuara yang semakin kuat dengan tubuh barunya. Jangan lengah Jul, teriak Danan. Berbeda dengan Cahyo, serangan-serangan Danan justru dihindari oleh Nyai Kuara. Cahyo mempertanyakan apa yang membuat makhluk itu takut dengan serangan Danan. Sebuah pukulan mendarat di wajah cantik Nyai Kuara. Darah pun menetes dari bibirnya. Ada bekas darah berwujud kepalan tangan di pipinya. Kau sudah tahu rupanya, ucap Nyai Kuara. Kalian bertiga adalah makhluk yang dikutuk oleh leluhurku. Darah Sambara adalah kutukan untuk kalian, ucap Danan. Cahyo mengerti, rupanya sekuat apapun kekuatan mereka, darah Sambara akan mampu menembusnya. Akhirnya ia mengerti mengapa Nyai Kuara menggunakan darah Pak Le untuk mengaktifkan keris Sukmopati itu juga. Serang dia lagi, Nan! Cahyo menangkis serangan keris Sukmopati, sementara Danan berhasil mengincar titik buta Nyai Kuara. Tepat saat pukulannya akan menyentuh tubuh Nyai Kuara, Cahyo mendorong tenaga Danan dengan kekuatan Wanasura. Pukulan Danan begitu keras menghantam Nyai Kuara. Ia terpental ke dinding gua hingga menggetarkan seluruh tempat itu. Pertarungan sengit pun terjadi di antara ketiga makhluk pembuka gerbang melawan Pak Le dan yang lainnya. Kekuatan besar yang beradu dalam gua itu menciptakan getaran yang mengerikan hingga langit-langit gua itu pun mulai berjatuhan. Kita harus pergi dari sini, ucap Guntur. Pergilah, kami harus menuntaskan mereka, teriak Pak Le. Petir besar menyambar ke dalam gua dan mendarat di tubuh Ki Kundawayan. Ia meringis kesakitan dan membalasnya dengan pusaran kekuatan hitam yang membuat Pak Le tak mampu menahan darah yang bermuncratan dari tubuhnya. Seluruh dukun dan pendekar ilmu hitam mulai berlarian meninggalkan gua, sementara Dirga dan yang lain masih ragu. Pergi, teriak Danan. Tidak, kami akan bantu kalian, teriak Dirga. Cahyo dan Danan tahu bahwa mereka tidak akan meninggalkan mereka di gua yang akan hancur itu. Guntur, Dirga, bawa mereka. Jangan melanggar perintah gurumu, perintah Nyai Jambrong. Kang Jawir terlihat bingung untuk mengambil keputusan. Sementara itu, tiba-tiba Mbah Jiwo muncul dengan memapah seseorang. Pergilah, kupastikan mereka akan kembali dengan selamat. Seorang pria yang setengah mati berusaha untuk berjalan. Mbah Jiwo diam-diam memanfaatkan kesempatan saat ketiga makhluk itu lengah.
Kabut putih pun muncul di antara Dirga, Guntur, dan yang lain. Keberadaan mereka mulai berpindah. Namun saat itu mereka sadar bahwa Mbah Jiwo berhasil menyelamatkan teman mereka yang ditawan. Mas Jagat? Dirga tersenyum menyadari hal itu tepat sebelum mereka berpindah ke alun-alun desa Giriwening. Selesaikan pertarungan ini. Aku akan menjemput kalian setelah kekuatanku kembali pulih, ucap Jagat. Percayakan pada kami, pastikan mereka selamat, balas Danan. Jagat dan Mbah Jiwo pun menyusul meninggalkan gua itu. Tersisa 5 manusia dan 3 makhluk terkutuk yang mempertaruhkan nyawanya di reruntuhan gua berumur ratusan tahun. Apa yang bisa mengalahkan Kolopati? Guntur benar-benar cemas dengan keadaan gurunya. Dirga yang tak mampu menjawab hanya mampu menenangkan Guntur dengan menepuk pundaknya. Tenang aja, aku belum pernah mendengar sepasang pengguna ajian Tarung Bumi dan ajian Songgo Langit kalah. Mereka adalah petarung terhebat di zamannya. Bliwaja berdiri dengan wajah cemas. Ia merasakan kekuatan yang tidak wajar yang meluap dari tubuh Pak Lek. Bahkan hingga mereka sudah berada di tempat yang berbeda. Kekuatan itu lebih mengerikan dari yang kumiliki. Tubuh Pak Lek bisa hancur kapan saja, ucap Bliwaja. Sementara itu, Mbah Jiwo sedang fokus pada 2 buah benda di tangannya. Ia berharap pasak hitam yang ia dapat dari Lulut Ireng dan dari tubuh Linggajaya itu bisa menjadi jalan keluar atas masalah ini. Jika benda ini bisa membuka celah, harusnya benda ini bisa memulangkan mereka ke jagat Segoro Demit, ucap Mbah Jiwo. Padukan dengan kekuatanku, Mbah, celah besar akan terbuka jika aku menghancurkan benda itu, ucap Jagat. Jagat sudah siap mempertaruhkan segalanya. Bukan tanpa alasan, alun-alun tempat mereka berada saat ini adalah tempat yang diperlihatkan oleh Nyi Purbawengi. Tempat di mana kepala dirinya, Pak Lek dan Danan tertancap dan dikorbankan. Ramalan itu tidak boleh terjadi, ucap Jagat. Ramalan? Tanya Mbah Jiwo. Mas Jagat melihatnya juga, tempat di mana ketiga kepala Sambara tertancap. Tanya Rizal yang mengetahui penglihatan itu dari Danan. Benar. Jagat pun menceritakan apa yang ia ketahui dari Nyi Purbawengi. Hal yang sama di mana nyawa ketiga Sambara ditumbalkan dan gerbang jagat Segoro Demit dibuka. Tapi kan keris Sukmageni udah dihancurkan, gerbang itu tidak akan terbuka dengan sempurna kan? Tanya Dirga. Gerbang tidak terbuka sempurna bukan berarti nyawa Pak Lek dan Danan akan selamat, ucap Jagat. Dirga menyadari ucapan Jagat ada benarnya. Terlebih saat ini ia merasakan benturan kekuatan yang begitu besar dari dalam tanah. Mbah Jiwo, selesaikan secepatnya. Akan kuantarkan benda itu pada Danan dan yang lain, ucap Jagat yang sudah memulihkan sedikit kekuatannya. Ia membantu Mbah Jiwo menempa kedua pasak hitam itu dengan darahnya. Suara yang begitu besar terdengar seperti letusan gunung. Batu-batu berterbangan, berserakan bersama kemunculan sosok-sosok yang menembus reruntuhan gua. Danan dan Cahyo terjatuh di alun-alun dengan luka-luka di seluruh tubuhnya. Kondisi mereka berimbang dengan Nyai Kuara yang kembali terlihat menua. Pak Lek, Linggajaya dan Nyai Jambrong tak berbeda. Mereka pun babak belur. Namun Ki Kundawayan dan Kolopati pun terlihat kewalahan. Mas Danan, Mas Cahyo, Dirga dan Guntur ingin menyusul mereka. Namun Bliwaja menahan kedua pemuda itu. Jangan, kita hanya akan mengganggu mereka. Perhatikan wujud mereka, ucap Bliwaja. Dirga dan Guntur merasakan perbedaan dari kelima pendekar itu. Cahyo bertingkah layaknya kera dengan tubuhnya yang menyerap wujud Wanasura. Matanya menyala merah dengan kesadaran yang mulai pudar. Danan berusaha berdiri dengan tingkah yang begitu tenang. Matanya menutup dengan darah yang menetes dari kedua matanya. Keris di genggamannya pun terlihat tak lagi bisa bertahan lama. Mereka berdua menggunakan ilmu terlarang. Cahyo menyatu seutuhnya dengan Wanasura dan Danan menyentuh titik fananya, ucap Mbok Sar.
Danan terlihat kesulitan untuk berjalan, namun segala serangan kutukan Nyai Kuara hingga terjangan keris Sukmapati tak ada yang mampu menyentuh Danan. Terlihat bulu-bulu di tangan Cahyo berlumuran darah, bukan darahnya sendiri, tapi darah Danan yang membuatnya mampu menembus pertahanan Nyai Kuara. Ini perjuangan melawan waktu. Sampai kapan Danan dan Cahyo dapat bertahan dengan wujud itu? Sampai kapan tubuh Pak Le bisa menahan kekuatan di tubuhnya? Dan apakah nafas Nyai Jambrong dan Linggajaya bisa terus bertahan menangani Kolopati? Ucap Bliwaja. Ki Kundawayan semakin mengamuk. Raungan besar terdengar dari dalam tubuhnya hingga menciptakan kabut hitam berwujud raksasa yang begitu panas. Pak Le tak tinggal diam. Ia mengingat bagaimana tubuhnya disiksa oleh kesadaran roh di alam sukma. Serangan Ki Kundawayan itu pun beradu dengan petir yang menyambar dari langit menuruti aliran kekuatan Pak Le. Ledakan besar pecah begitu saja. Sementara bumi mulai bergetar dan awan hitam mulai berkumpul ketika Linggajaya dan Nyai Jambrong memadukan ilmunya. Tubuh Kolopati mulai melemah. Ia menebas Linggajaya berkali-kali. Namun Linggajaya tetap pulih dan terus menyerang Kolopati. Nyai Jambrong sadar bahwa Linggajaya hanya tinggal menunggu waktu sampai ilmunya habis. Sambil membacakan doa, Nyai Jambrong menghimpun kekuatan dengan ajian Songgo Langit dan menjatuhkan sebuah pukulan yang menggaungkan suara auman harimau ke tubuh Kolopati. Danan tahu kesadarannya tak akan bertahan lama. Ia melempar kerisnya ke Nyai Kuara dan hanya menggores wajah makhluk itu. Keris itu pun hancur. Namun saat Nyai Kuara lengah, Danan sudah menuliskan aksara di kedua lengannya dengan darahnya. Semua kekuatan dan kesaktian ini berasal dari Sang Pencipta. Jika ia berkehendak, maka kau akan musnah dengan ini. Danan sedikit menoleh ke arah Cahyo yang berdiam menghimpun kekuatannya. Ayo, Wana Tunggal! Danan mengajak sosok di belakangnya untuk melakukan serangan terakhirnya. Cahyo, Wanasura dan Wanasudra kini berada di satu tubuh. Ancaman mengerikan itu membuat Nyai Kuara gentar. Aksara darah Danan menyala di lengannya. Ia melesat menghindari badai kutukan yang muncul dari Nyai Kuara. Sementara Cahyo tak lagi memperdulikan keris Sukmapati yang melukainya. Ia hanya memfokuskan serangannya pada Nyai Kuara. Dalam sekejap, kedua tangan Danan menembus tubuh Nyai Kuara. Cahyo yang beringas menangkap kepala Nyai Kuara dan bersiap mencabut dari tubuhnya. Nyai Kuara berusaha memberontak, namun Cahyo dengan bengis mencabut kepala itu dari tubuhnya dan terus mengamuk mencabik-cabik tubuh itu hingga seluruh tubuhnya tercerai-berai. Danan hendak menghentikan Cahyo, namun tubuhnya terlalu lemah. Darahnya telah menghilang begitu banyak hingga ia pun terkapar di tanah. Sayangnya, Nyai Kuara tak serta-merta mati begitu saja. Keris Sukmapati kembali bangkit dan melayang ke arah Danan. Ku ambil kepalamu. Takdir itu akan tetap terjadi. Darah bermuncratan dari keris Sukmapati yang menebas. Namun bukan kepala yang melayang, tapi satu lengan seorang pria yang melesat begitu cepat melindungi sahabatnya. Jangan kau sentuh Danan, ucap Cahyo yang sampai ke tempat itu dibimbing dengan nalurinya. Satu tangannya terlepas dari badannya, sementara satu lengannya menggenggam keris Sukmapati dan beradu kekuatan. Seluruh kekuatan Wanasura dan Wanasudra di tubuh Cahyo mengalir ke lengannya yang tersisa dan perlahan menghancurkan keris terkutuk itu hingga kekuatannya sirna. Mati kau setan laknat! Cahyo melempar pecahan keris itu ke kepala Nyai Kuara dan menembusnya. Cahyo pun terjatuh. Kekuatan Wanasura dan Wanasudra meluap bersama kemunculan seekor monyet kecil. Ia jatuh dengan darah yang terus mengalir dari lengannya yang hilang. Kali ini Bliwaja tak dapat lagi menahan diri. Ia berlari dan mempersiapkan sisa kekuatannya untuk menolong Danan dan Cahyo. Tapi sebuah kekuatan besar meledak dan membuatnya terpental. Ki Kundawayan, ambil tubuhku dan Nyai Kuara. Habisi mereka.
Kita akan bangkit lagi ketika mereka sudah tidak hidup di alam ini, ucap Kolopati. Ki Kundawayan geram. Terlihat di wajahnya bahwa ia tidak menyangka bahwa ia harus menyatu dengan Kolopati dan Nyai Kuara hanya untuk melawan manusia. Kedua sosok yang telah gagal itu pun terbakar oleh api hitam yang merasuk ke tubuh Ki Kundawayan. Sontak, energi yang begitu besar meledak-ledak dari tubuh Ki Kundawayan. Aku akan membunuhmu, membunuh semua manusia yang bisa kucapai. Dan kami akan tetap menyatukan kedua alam ini beberapa ratus tahun lagi, ucap Ki Kundawayan. Awas Pak Le, teriak Nyai Jambrong yang menyadari sebuah tangan berkuku tajam muncul dari belakang Pak Le. Bukan tidak sadar, tapi Pak Le sudah mencapai batasnya. Tubuhnya sulit untuk bergerak, namun kekuatan besar terus meluap-luap dari tubuhnya. Tangan itu mencengkram tubuh Pak Le dan membantingnya ke tanah hingga darahnya bermuncratan. Linggajaya dengan cepat berusaha menyelamatkan tubuh Pak Le. Namun mereka berdua harus berhadapan dengan tangan-tangan Ki Kundawayan yang muncul menyerang mereka. Tubuh Danan, Pak Le dan Cahyo melayang dengan tangan gaib Ki Kundawayan yang mencekik mereka. Kepala kalian akan tertancap di tanah ini sebagai peringatan mereka yang berani menentang kami, ucap Ki Kundawayan. Bliwaja, Guntur, Dirga dan yang lain tak lagi mampu menahan emosinya. Ia menerjang ke pertarungan, namun dinding kekuatan yang begitu besar menahan mereka. Hentikan, teriak Dirga. Mas Cahyo, bangun, teriak Guntur. Nyai Jambrong dan Linggajaya kembali menyatukan kekuatan mereka. Namun tanah tak lagi mendengarnya dan langit tak lagi memandang mereka. Ajian mereka terhalang oleh kekuatan Ki Kundawayan yang begitu besar. Selesai. Ki Kundawayan menebas leher Danan, Cahyo dan Pak Le dengan kekuatan hitamnya. Tebasan itu menebas leher itu, namun leher mereka tidak terlepas dari tubuhnya. Nyai Jambrong menyadari ada selendang berwarna merah melilit di leher mereka bertiga. Hujan pun menetes di alun-alun yang kotor oleh darah bersama kemunculan sosok yang datang dengan penuh amarah. Dia kembali. Dia benar-benar kembali. Nyai Jambrong terduduk berlutut di tanah melihat sosok perempuan yang datang di tengah hujan. Siapa dia? Teman yang juga membantuku melepaskanku dari kesesatanku, ucap Nyai Jambrong. Ki Kundawayan semakin geram. Hujan itu melemahkan kekuatannya hingga tangan gaibnya tak mampu lagi mencengkram Danan, Cahyo dan Pak Le. Nyi, kau berhasil keluar dari tempat itu? Ucap Danan yang matanya tak mampu lagi melihat wujud sahabatnya. Matanya tertutup darah yang masih mengalir. Kedatanganmu tidak akan merubah apapun. Kau bukan lawanku, ucap Ki Kundawayan yang tanpa ampun melemparkan kobaran api hitam ke arah Nyi Sendang Rangu. Dengan cepat, kibasan selendang Nyi Sendang Rangu memusnahkan api itu begitu saja. Nyi Sendang Rangu berlutut menyentuh wajah Danan. Ia meneteskan air matanya dan menghentikan pendarahan di mata Danan. Apa kalian harus terus berkorban seperti ini? Ucap Nyi Sendang Rangu tak mampu menahan tangisnya. Katakan itu juga pada dirimu, Nyi, balas Danan yang menyadari seberapa mengerikannya siksaan yang dialami Nyi Sendang Rangu. Seekor kera kecil menghampiri Nyi Sendang Rangu dan menunjukkan keadaan Cahyo yang tidak sadarkan diri. Ia mendekat ke arah Cahyo dan melihat sebelah tangannya tak lagi berada di tempatnya. Sayangnya, Nyi Sendang Rangu hanya mampu menghentikan pendarahan Cahyo dan tak bisa memulihkan tangannya. Saat itu samar-samar mata Cahyo mulai bergerak mendapatkan kesadarannya. Melihat keadaan Pak Le, Nyi Sendang Rangu pun membebaskan kekuatan yang merasuki Pak Le. Kesadaran roh-roh dari penjara sukma itu pun pergi hingga tubuh Pak Le kembali lemah dengan penuh luka. Apa ada harapan bagi kita untuk mengalahkan mereka, Nyi? Tanya Nyai Jambrong.
Nyi Sendang Rangu mengangguk, namun reaksi itu hanya membuat Ki Kundawayan tertawa. Hanya darah Sambaralah yang pantas untuk melawannya, ucap Nyi Sendang Rangu. Seketika kabut putih muncul di hadapan Nyi Sendang Rangu. Jagat muncul dari kabut itu dengan menggenggam sebuah pusaka bilah keris hitam yang dibuat oleh Mbah Jiwo dari pasak hitam. Kau hanya manusia yang akan menjadi budakku. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Ucap Ki Kundawayan. Jagat menatap Ki Kundawayan dengan penuh emosi. Ia teringat bagaimana sosok itu menggunakan dirinya untuk mencelakai teman-temannya. Kau kuat, tapi aku percaya Tuhanku menciptakan jalan untuk mengalahkanmu, ucap Jagat. Mas Jagat, jangan nekat. Cahyo yang baru tersadar mencoba menahan Jagat. Nyi Sendang Rangu mendekat ke arah Danan dan meminta sesuatu darinya. Berikan telur Jagat itu padaku, ucap Nyi Sendang Rangu. Telur Jagat? Danan segera mengetahui maksud dari Nyi Sendang Rangu. Telur pemberian Abdi Jinten pun diberikan kepada Nyi Sendang Rangu. Apa yang akan kau lakukan dengan itu, Nyi? Syukurlah kau belum memakannya. Nyi Sendang Rangu memandangnya dengan takjub. Di masa lalu, Kanjeng Ratu memberikan telur seperti ini pada seseorang yang membuatnya terpikat. Namun, telur Jagat ini justru diberikan kepada seorang abdi dalam. Ia pun memakan telur itu dan mendapat kesaktian dan keabadian. Penjelasan Nyi Sendang Rangu saat itu pun membuat Danan kaget. Seandainya ia nekat memakan telur itu, mungkin ia bisa saja menyelamatkan semuanya. Namun, ia tak lagi menjadi manusia dan hidup sebagai makhluk gaib seperti Nyi Sendang Rangu. Lalu, apa yang akan kau lakukan dengan telur itu? Tanya Pak Lek yang mulai tersadar. Sepertinya hanya satu orang yang pantas menggunakan pusaka seperti ini. Jagat Putra Sambara, sang penghancur pusaka. Bilah keris yang terbuat dari pasak hitam buatan Mbah Jiwo retak bersamaan dengan munculnya retakan di langit desa Giriwening. Ki Kundawayan pun menyadari bahwa retakan itu membuka celah menuju Jagat Segoro Demit. Apa yang ingin kau lakukan? Ki Kundawayan tak menyangka justru Jagat yang membuka celah Jagat Segoro Demit. Mengurungmu kembali di alam itu. Kau tidak akan mampu. Retakan-retakan lain pun muncul. Suara teriakan, tangis dan amarah makhluk mengerikan terdengar ke seluruh desa Giriwening. Kita selesaikan tugas kita, ucap Danan yang berdiri dengan bantuan Nyi Sendang Rangu. Jangan ragu, kali ini pasti berhasil, ucap Pak Lek yang tiba-tiba berdiri dengan ditemani sosok leluhur Sambara yang tiba-tiba muncul dari salah satu retakan, Eyang Kertasukmo. Garis takdir sudah berubah, kita pastikan semua berjalan di arah yang baik. Suara roh perempuan muncul dari dalam retakan lain. Jagat mengenal suara itu. Suara dari leluhurnya yang sempat mendatanginya, Nyi Purbawengi. Gelombang besar menghantam bersama terbukanya celah besar di langit. Selendang Nyi Sendang Rangu berkibar menghadang makhluk-makhluk yang mencoba menerobos alam gaib. Sementara tubuh Eyang Kertasukmo menahan aliran kekuatan yang mengganggu keseimbangan alam manusia. Turunlah kemari. Manusia-manusia bodoh ini telah membuka jalan untuk kalian menguasai alam ini, teriak Ki Kundawayan. Samar-samar terlihat bayangan makhluk-makhluk mengerikan di Jagat Segoro Demit. Sebelum niat itu terjadi, Jagat menggenggam telur Jagat dan bersiap menggunakan kemampuannya untuk menghancurkan pusaka mengerikan itu. Menjauh! Teriak Jagat memperingatkan Nyai Jambrong dan yang lain. Linggajaya dan Nyai Jambrong pun buru-buru mengangkat tubuh Cahyo dan keluar dari tabir gaib di alun-alun desa Giriwening. Bok Sar dan Bliwaja yang mengetahui betapa dahsyatnya kekuatan telur itu melapisi tabir gaib sekuat yang mereka bisa. Berani-beraninya kau.
Ki Kundawayan tak menyangka akan apa yang dilakukan oleh jagat. Ia pun mengerahkan seluruh kekuatannya dan melemparkan gumpalan kekuatan hitam yang begitu besar ke arah jagat. Suara tangisan dan teriakan terdengar dari gumpalan kekuatan itu. Sebuah serangan yang dibangun dari jiwa-jiwa manusia yang ditumbalkan untuk dirinya. "Kau makhluk terkutuk, musnahlah!" Jagat menggunakan kekuatan ajian Watu Geni dengan telur jagat sebagai pusakanya. Telur itu pun menyala dan berubah menjadi ledakan kekuatan yang terus membara. Kurang ajar! Kekuatan Ki Kundawayan tak sebanding. Ia pun terus menyalurkan kekuatannya pada serangannya itu. "Musnahlah!" Jagat terus berusaha bertahan. "Makhluk lemah, berani-beraninya kau!" Ki Kundawayan menggertak. Ia tahu bahwa ia tak akan mampu menahan ledakan kekuatan itu. Ki Kundawayan ingin menjauh dari ledakan itu. Namun kekuatannya yang melemah membuat kekuatan jagat Segoro Demit menariknya. Ia hanya bisa memilih antara musnah dengan ledakan telur jagat atau membiarkan dirinya terhisap kembali ke celah jagat Segoro Demit. Akan aku balas perbuatan kalian. Aku dan para danyang hitam akan kembali menuntut hak di tanah ini, teriaknya. Kalau kau berani kembali, akan ada yang selalu menghadapimu di alam ini. Tak ada tempat untuk makhluk sesat seperti kalian di alam ini, usir jagat. Walau dengan rasa kesal, Ki Kundawayan pun memilih melepaskan kekuatannya dan membiarkan tubuhnya terhisap ke celah jagat Segoro Demit. Tepat setelah Ki Kundawayan memasuki celah, kekuatan mengerikan meluap dari sana. Beberapa sosok mengerikan sudah menanti di sana. Tangan makhluk yang begitu besar merobek celah itu, bersiap menerobos alam manusia. "Gila, apa kita melakukan hal yang benar?" ucap jagat yang tiba-tiba merasa ragu dengan tindakannya. "Tidak jagat, itu sudah benar. Celah itu harus terbuka dan harus ada yang menahan mereka di sana," ucap Pak Lek yang melangkah menuju celah itu. Danan terjatuh berlutut di tanah memegangi kepalanya. Sebuah penglihatan muncul di pikirannya tentang sebuah peperangan antara Trah Sambara dengan para danyang yang pernah diceritakan kepadanya. "Apa ini waktunya kita untuk berkumpul dengan mereka, Pak Lek?" tanya Danan. Pak Lek mengangguk. Jagat pun mengerti. Cahyo yang merasakan firasat buruk meminta Mbok Sar menyingkirkan tabir gaib di sekitarnya. "Nan, apa yang kau lakukan?" teriak Cahyo. Danan dan Pak Lek menoleh. Cahyo pun melihat kekuatan dari celah jagat Segoro Demit sudah menarik sukma kedua orang yang terpenting untuknya. "Ada urusan yang harus kami lakukan, Jul. Aku titip Naya, ibu dan yang lainnya ya," ucap Danan. "Jangan ngawur kamu. Apapun itu, biar aku ikut menghadapi setan-setan itu di alam sana. Walau dengan satu tangan, aku lebih berpengalaman darimu." Pak Lek menggeleng dan mendekat ke arah tabir gaib yang masih ditahan oleh Mbok Sar. "Ini adalah takdir Trah Sambara, Panjul. Kalian dibutuhkan di alam ini," Pak Lek berucap sambil menoleh ke arah Mbok Sar dan yang lainnya. "Perang para danyang akan terjadi lagi, dan sekali lagi Trah Sambara harus menuntaskannya. Saat dampak perang ini sampai ke alam manusia, itu adalah tugas kalian untuk menghentikannya." Rizal mendekat ke arah Pak Lek. Ia tak sadar bahwa seluruh matanya menghitam saat kekuatan dari jagat Segoro Demit mengalir ke alam ini. "Aku melihatnya. Leluhur Sambara sudah kembali dari persembunyiannya. Pertarungan akan terjadi," ucap Rizal. "Mata itu." Danan tak mengerti apa yang terjadi pada Rizal. Namun ia sadar bahwa kekuatan Rizal berhubungan dengan jagat Segoro Demit. Pak Lek tak membuang waktu. Ia pun berjalan meninggalkan Cahyo menuju gerbang yang mulai tertutup. "Kujang itu, kembalikanlah pada seseorang yang memberikannya kepadamu. Itu adalah kujang pengganti raga seperti yang Pak Kuswara dulu berikan kepadaku," ucap Danan yang segera berpaling meninggalkan Cahyo.
Cahyo melihat kujang pusaka yang diberikan oleh seseorang yang tidak ia kenal. "Nan, jangan ngawur, biar aku aja yang kesana," teriak Cahyo. Saat itu tiba-tiba sebuah batu jatuh ke atas kepala Cahyo dari sebuah kabut putih. "Waduh, jangan berlebihan, ini bukan perpisahan. Aku pasti akan membawa mereka pulang. Lagi pula, kami tidak sendirian. Leluhur kami sudah menunggu di sana," ucap Jagat mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Dirga berlari mendatangi Jagat. Kali ini sebuah benda jatuh ke tangan Dirga. "Simpan itu baik-baik. Jaga Abah dan yang lain sampai Mas kembali." Jagat telah mengambil kembali keris Dasa Sukma dari reruntuhan gua dan mengembalikannya pada Dirga. Ia pun melihat Danan sudah menggenggam kembali keris Raga Sukmanya. Nyi Sendang Rangu ikut mendekat. Ia menatap Cahyo dan sosok Wanasura yang berada di dalam tubuhnya. "Saat kami kembali, perang para danyang akan terjadi. Tolong pastikan alam ini siap menghadapinya." Kali ini Cahyo mengerti akan situasinya. Ini bukanlah perpisahan tanpa kepastian seperti yang dulu terjadi. Bah Jiwo dan yang lain pun merangkul Cahyo, memastikan bahwa ia tidak akan sendiri mempertahankan alam manusia ini. "Kita harus bagi tugas. Mereka di alam gaib, kita di alam manusia. Jangan khawatir," jelas Briwaja. Cahyo mengangguk. Ia menghapus air matanya dan mengerti akan takdir besar yang harus mereka emban. Wujud Danan, Pak Lek dan Jagat pun perlahan menghilang bersama tertutupnya celah Jagat Segoro Demit. Selendang merah Nyi Sendang Rangu jatuh dan terbang ke hadapan Cahyo. "Aku akan kembali mengambil selendang itu. Jaga baik-baik, jangan kau perlakukan sama seperti sarung kumalmu itu." Suara Nyi Sendang Rangu menggema dan menghilang bersama rintik hujan yang mulai reda. Cahyo tertawa sambil terisak. "Enak saja, sarung kumalku lebih sakti dari selendangmu, Nyi." Rintik hujan menghilang bersama cahaya matahari yang mulai samar di desa terpencil itu. Mereka memutuskan untuk pergi dari desa itu dan mencari tempat yang tepat untuk beristirahat. Mbok Sar mengajak mereka untuk mampir ke sebuah warung makan di pinggir danau yang nyaman untuk beristirahat. Alih-alih menikmati makanan, mereka justru terbaring lemas membayar hutang tidurnya setelah semua yang terjadi. Menjelang sore, barulah mereka ramai memikirkan apa yang akan mereka lakukan. Linggajaya bercerita pada Nyai Jambrong bahwa tubuhnya tak akan bisa bertahan lama. Ia hanya bisa bertahan beberapa bulan tanpa pasak yang membuat tubuhnya abadi itu. "Bolehkah aku menggunakan sisa waktu hidupku untuk melatih mereka?" tanya Linggajaya sambil menoleh pada Guntur dan Dirga yang asik sendiri. "Bukannya tidak boleh, tapi mereka benar-benar sulit diatur, Kakang," balas Nyai Jambrong. "Berarti aku harus berusaha keras. Setidaknya di akhir hidupku, aku bisa merasakan hidup denganmu sambil menjaga anak-anak seperti yang kita dambakan dulu." "Ah, Kang Mas bisa saja." Nyai Jambrong tak menyangka bahwa itu adalah tujuan sebenarnya kekasihnya itu. Setelah sebuah penebusan rasa bersalah yang begitu besar, Tuhan memberikan keajaiban pada dirinya walau hanya sementara. "Kau tahu, Kakang, tidak ada lagi yang kuinginkan lebih dari ini di sisa umurku. Kau, Arum, bocah-bocah nakal itu, entah mengapa Tuhan terlalu baik kepadaku." Tuhan selalu memberikan yang terbaik, Suminah. Hanya saja mata kita yang tertutup oleh keegoisan kita. Nyai Jambrong tak lagi berandai-andai apa yang terjadi pada hidupnya yang membuat saat ini begitu berharga. Karena itulah jalan yang sudah ditakdirkan oleh penciptanya. Saat itu Cahyo merasakan firasat yang berbeda. Ia menoleh ke arah seseorang yang sedang mengaduk kopi di salah satu meja lesehan di sana. Samar-samar ia mengenali pria itu dan menghampirinya. "Kujang ini banyak membantuku," ucap Cahyo sambil mengeluarkan kujang yang ia bawa
sambil duduk di hadapan pria itu. "Rupanya kau masih mengenaliku?" Cahyo mengangguk. Dari jauh, Mbok Sar mengawasi keberadaan Cahyo dan pria itu. "Kau sudah selesai dengan ini?" "Iya, temanku mengatakan bahwa ini kujang pengganti raga. Apakah itu benar?" "Hanya satu cara untuk mengetahuinya kan?" Pria itu pun mengambil kujang itu dari Cahyo, dan seketika kujang itu hancur lebur. "Sepertinya pertarunganmu begitu mengerikan." "Banyak yang terjadi, tapi Kak..." Tanpa disadari, Cahyo mengambil gorengan dengan tangannya yang terputus. Tangan yang sudah tak menyatu lagi di tubuhnya itu kembali muncul. Raganya kembali seperti saat ia menerima kujang itu di bis yang ia naiki. "Ah, tidak mungkin!" Cahyo tidak percaya dengan apa yang terjadi. Namun ia ingat cerita Danan yang mengalami hal serupa dengan kujang pengganti raga pemberian Pak Kuswara. "Sekarang tugasku sudah selesai. Saya pamit." Terima kasih. Tapi masnya ini siapa ya? Kenapa sampai menolong saya seperti ini?" tanya Cahyo yang masih penasaran. "Saya ini cuma tukang patri dan servis kompor keliling. Kalau ada kompor rusak, panci bocor, biar saya benerin," balasnya. Saya nggak bercanda, Mas." "Haha, saya juga tidak," balasnya sambil menunjukkan tas berisi peralatan servis. "Tapi kita akan bertemu kembali nanti. Saat perang para danyang sampai di alam ini, kita semua pasti akan bertemu di medan pertempuran yang sama." Cahyo tak lagi bertanya. Ia sadar bahwa banyak orang-orang sakti yang tidak ingin dikenal dan ingin hidup normal layaknya manusia biasa. Tapi Cahyo tahu bahwa saat waktunya mereka dibutuhkan, mereka akan muncul membela alam manusia dari makhluk-makhluk yang mencoba menyesatkan dan membawa bencana. Selesai. "Kakang, dimakan ya gorengannya. Sini aku suapin." Tidak usah Suminah, biar aku makan sendiri." "Gak mau, pokoknya aku yang harus nyuapin." Nah, itu dia akhir cerita dari Jagat Segoro Demit 2. Siapa nih yang di sini mirip dengan Nyai Jambrong? Cerita ini kayaknya akan berlanjut dengan judul Perang Para Danyang. Kalian yang ingin menyimaknya bisa langsung menuju ke channel YouTube-nya Dioseta Story ya. Di sana udah tayang tuh cerita Perang Para Danyang. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan 2. Terima kasih atas support kalian selama ini. Dan sekarang saatnya saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Dengan cerita apa lagi nih? Ada request apa nih? Bisa tema pendakian, santet, desa mencekam, apalagi ya biasanya ya, desa terpencil, KKN. Nah kalian tulis deh di kolom komentar mau cerita bertema apa. Ya sudah, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.